election recovery itu kunci. Walaupun pas-pasan, tapi kalau setelah selesai pemilu pemenang tidak merangkul semua, itu lukanya permanen, Pak. Kalau saya lihat begitu, Pak. Jadi bukan hanya semata-mata bahwa memang harus dirangkul, Pak. Dan ini yang menurut saya bahwa perhatikan, Pak, di banyak negara juga terjadi hanya 2 pasang, Pak. Hanya 2 pasang. Jadi, tetapi setelah selesai harus reaching out ke semua. Ini yang seringkali kita tidak secara serius menangani. Kami kebetulan di Jakarta kan mengalami hal yang sama, Pak. Kan secara kompetisi itu ketatnya di putaran kedua, Pak. Kalau putaran pertama Jakarta itu orang nggak ingat, Pak. Putaran kedua ya semua orang itu ingat dan very spirited. Tapi sesudah itu harus mencapai semua. Nah, yang seringkali sekarang itu problematik adalah dunia maya. Tapi saya ingin mengajak pada semua jangan menganggap dunia maya itu simetrik dengan dunia nyata. Dalam kenyataannya yang diramaikan di dunia maya belum tentu dirasakan oleh di dunia nyata. Sebaliknya, yang di dunia nyata itu dibicarakan belum tentu di dunia maya. Iya. Saya sudah contoh, Pak, di Jakarta, Pak. Jakarta itu kalau Bapak tanya kepada keluarga apa masalah utama kota ini, nggak ada yang nyebut banjir, Pak. Nggak ada yang nyebut kecil, Pak. Prosentase kecil sekali. Kenapa kok kecil sekali? Sebutlah, Pak, kalau kena banjir itu 60 RT. Nah di Jakarta ada 30.000 RT, Pak. Tapi kan fotografer nggak mungkin motret dan bilang ini adalah 3 RT dari 30.000 RT, kan nggak mungkin, Pak. Dan tidak ada kan redaktur juga ngasih konteks, Pak. Oh ini 3 RT dari 30.000. Kalau dramatis gambarnya, ya taruh di depan gitu. Terciptalah persepsi. Tapi kalau ketemu warga, apakah banjir? Banjir. Itu saya enggak ya. Saya termasuk 29.900 RT itu gitu. Yang secara 29 yang tidak pernah merasakan. Jadi kalau warga di Jakarta ditanya nomor 1 apa sih? Biaya hidup tinggi. Nomor 2 lapangan pekerjaan. Nomor 3 biaya kesehatan. Nomor 4 biaya pendidikan. Itulah top 4 isu kota ini. Yang kalau Bapak tanya ke rumah tangga, itu jawabannya. Tapi kalau tanya kepada pendapat publik, termasuk media, pasti nomor 1 adalah kemacetan. 2 banjir. Kalau tanya keluarga, ayo di Jakarta ya macet gitu kira-kira, Pak. Jadi itu saya ingin menyampaikan bahwa beda. Nah, gubernur harus menjawab bukan hanya yang penting untuk percakapan publik, tapi juga yang penting untuk warga. Nah, salah satu hal yang tidak dibahas di publik di sosmed dan di percakapan umum, tapi mendasar di warga itu satu, air, Pak. Air bersih di Jakarta itu isu besar. Dan itu nggak pernah jadi trending topic. Nah, terus yang kedua adalah kebutuhan dunia. Itu juga tidak pernah jadi trending topic, tapi itu adalah kebutuhan. Bayangkan kota seperti Jakarta 49% penduduknya nyewa kontrak, 51% punya properti. Itu sebuah timpangan yang luar biasa. Dan kami buat kebijakan untuk membereskan isu itu. Jadi kalau saya kembali pada pertanyaan Pak Okto tadi, kalau saya melihat, Pak, prosesnya bisa 4, bisa 3, bisa 2. Tapi yang penting adalah post election reaching out, post election recovery. Karena itulah yang membentuk solidaritas. Saya bayangkan kayak balon, Pak. Balon itu kalau pas tengahnya dipegang, gitu, dia menjadi terpolarisasi 2. Yang penting dilenturkan lagi nanti buka utuh lagi, Pak. Nah itu kalau pemilu itu seperti ada terpolarkan 2, habis itu kembali lagi. Nanti bisa berpolarkan ya. Tapi yang penting sesudahnya lentur untuk kembali lagi. Nah itu yang dibutuhkan. Kadang-kadang proses itu tidak dikelola dengan serius sehingga kohesivitas itu tidak muncul. Gitu ya, Pak. Mudah-mudahan saya jawab semua ya. Ya. Misalnya apa? Kalau si presiden sekarang dan berikutnya kan juga ada ini, Pak, background yang luar biasa. Yang pertama adalah IKN. Itu nanti gimana kalau seandainya Pak Anies jadi presiden, apakah IKN kan tetap dilanjutkan? Itu kan tergantung presiden berikutnya nih, proyek tersebut. Kedua kayak jalan tol Trans Sumatera atau Papua itu kan belum jadi semuanya, apakah dilanjutkan? Yang ketiga itu kan masalah ini ya,
Jadi kan kita setelah melihat perang Rusia dan Ukraina kan luar biasa Pak. Jadi sekarang ini udah nggak peduli orang sedang punya hajar aja punya. Ya, itu mungkin kalau seandainya Indonesia ini mungkin bisa terancam mungkin Cina atau apapun. Itu seperti apa? Karena kemampuan militer kita itu bisa apa namanya bisa dibilang ya enggak itu kuat kalau dibanding dengan negara-negara daya lainnya. Jadi mungkin bisa terancam dan segala macam. Apalagi kita punya kepulauan dengan pulau-pulau sehingga harus dilindungi dan biaya besar untuk kita. Jadi gimana pendapat Pak Anies? Oke, kalau kita semua ini bertanya masa depan itu sesungguhnya agak sulit juga, Mas. Sulit juga sih maksudnya. Seperti kalau misalnya nih, Mas Firman mau merekrut manajer, terus nanya, besok apakah akan bekerja keras? Oh iya, bekerja keras Pak. Apakah besok kalau merekrut tenaga untuk jaga malam? Oh, saya akan jaga malam, all out. Semuanya akan. Yang menjawab tidak perlu bawa bukti, yang mendengarkan nggak bisa membantah. Itulah pertanyaan masa depan. Jadi saya mengajak kepada kita semua, prediksilah masa depan itu dengan melihat masa lalu. Kalau kita mau merekrut tenaga untuk jaga keamanan malam, kita lihat CV-nya. Panjenengan sudah kerja jaga malam berapa tahun? Kalau di situ dalam CV-nya itu sudah 4 tahun, 8 tahun, nah ini berarti dia tahan gitu kerja malam. Tapi kalau di situ dia tidak ada, nah berarti jangan harap nanti dia bisa jaga malam dan lelehan malam. Ya. Walaupun kita tanya, Anda siap nggak lelehan? Oh sanggup Pak, nanti belum tentu bisa terlaksana. Kenapa? Karena tidak ditopang dengan yang namanya rekam jejak. Nah sekarang saya mau menjawab itu dengan konteks itu. Lihat rekam jejak saya di Jakarta, lalu sandingkan dengan apa yang dikerjakan Pak Jokowi sebelumnya. Ya. Diteruskan ke pendidikan. Itu aja. Jadi ketika memprediksi ke depan itu kredibel. Oh iya ya, program Pak Jokowi di Jakarta apa? Dilanjutkan lalu dibatalkan atau dihentikan. The best predictor of future behavior is your past behavior. That's the best predictor. Kalau iya dong, rekam jejak. Tapi kalau kita ditanya, Pak, Bapak siap jaga malam? Oh siap, aduh orang direkrut mana? Maksud bilang saya nggak sanggup. Nah tapi kalau CV-nya menunjukkan dia tidak pernah kerja jaga malam, komitmen dia tidak ditopang dengan kredibilitas. Nah saya ingin menawarkan continuity and change dengan kredibilitas. Kenapa tidak? Karena ketika saya tugas di Jakarta boleh disandingkan dengan program-program yang ada di gubernur yang sebelumnya. Dan yang kami adopsi adalah continuity and change, termasuk orang-orang Pak. Bapak-bapak, Ibu berlihat direksi BUMD, pimpinan dinas, semua yang bekerja dengan baik itu jalan terus, walaupun dipilih oleh yang sebelumnya. Ada yang diberhentiin hanya karena belum diangkat oleh orang sebelumnya. Bukan, orang ini punya karir, punya kapasitas kok. Seseorang itu diberhentikan kenapa sih? 1, PDB-nya sudah selesai, nah, itu berhenti. 2, dia tidak loyal dengan misi. Dengan misi itu apa sebabnya kemudian harus berhenti. Jadi kalau seseorang itu kemudian ketiga ya tidak deliver pekerjaan. Tapi kalau deliver pekerjaan, loyal dengan misi, periodenya jalan terus. Dan itu yang saya buktikan. Jadi saya menabung rekam jejak Pak di Jakarta. Itu tabungan saya. Dan sekarang saya menawarkan tabungan itu untuk diakses. Jadi nanti kalau mau melihat apakah besok meneruskan apa tidak, lihat di Jakarta. Di Jakarta kemarin dia meneruskan atau serba batal-batalin ya. Kalau kemarin di Jakarta serba batalin, besok juga akan batal-batalin. Okay. Kalau di Jakarta kemarin continuity and change, berarti besok juga akan continue. Kenapa? Saya lihat ya namanya pemerintah itu tidak bisa hanya change dan tidak bisa hanya continuity and improvement. Continuity kira-kira gitu. Jadi proyek-proyek yang sudah dijalankan kita akan kecuali hal yang menurut kami salah, misalnya penggusuran yang terus-menerus, nah itu kita nggak teruskan, karena menurut kami itu bukan langkah yang tepat. Yang kita lakukan adalah kita bicara dengan warga, dibahas dengan gitu ya. Terus sekalian saya terima kasih kesempatan ngobrol ya, walaupun jadi agak serius, tapi mau tanya jawab, pertanyaannya bermutu-bermutu, saya kira saya jawab serius.